Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dari Wastek. Dan kami dari kelompok Quarantine Your Quarantine Bestie akan mempresentasikan terkait hasil dari PhD kami. Bersama dengan saya Emre Syaizufa bersama dengan Deborah dan juga Laura. Dipersilakan untuk selanjutnya. Oke, jadi buat Quarantine sendiri merupakan sebuah aplikasi yang berbasis teknologi dengan fokus kepada kesehatan masyarakat, terutama saat pandemi COVID-19. Produk kami menyediakan berbagai kebutuhan kuarantin, serta kerjasama dengan UMKM dan pekerja yang terdampak ekonomi dalam penyediaan jasanya. Di sini kami akan menyediakan berbagai macam alat kesehatan, tes untuk COVID-19, dan juga berbagai macam obat-obatan. Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi untuk problem yang melatar belakangi pemilihan produk kami ini sendiri, itu yang pertama ada efek dari pandemi dilakukan pembatasan kegiatan, termasuk pada fasilitas medis, sehingga akan sulit untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan secara langsung. Persentase kematian pasien isolasi mandiri juga sangat tinggi karena buruknya sistem pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah, serta banyaknya UMKM dan pekerja yang terdampak secara ekonomi dan memerlukan lapangan pekerjaan karena COVID-19 ini sendiri. Di sini kami menawarkan sebuah solusi, yaitu kami akan menyediakan aplikasi fasilitas kesehatan berbasis teknologi untuk pelayanan kesehatan jarak jauh, sehingga tidak diperlukan untuk datang ke fasilitas kesehatan secara langsung. Lalu ada layanan kesehatan yang bisa dipesan dengan mudah ke rumah melalui aplikasi, sehingga peningkatan sistem pelayanan kesehatan di rumah pun bisa terjadi, dan membuka lapangan pekerjaan baru tentunya untuk membantu operasional dari usaha kami sendiri. Selanjutnya adalah produk overview. Nah, produk kami adalah aplikasi berbasis teknologi yang berfokus pada kesehatan masyarakat saat pandemi COVID-19, serta memberdayakan pekerja dan UMKM yang terdampak secara ekonomi. Nah, Quarantiko ini terdiri dari dua kata, yaitu quarantine dan kue, yang artinya mengajak orang yang sedang terpapar COVID-19 dan memerlukan kontrol kesehatan untuk menggunakan aplikasi ini agar bisa terkontrol kapanpun dan dimanapun. Nah, jenis usahanya adalah jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan ketika orang tersebut melaksanakan isolasi mandiri secara daring untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan dapat memantau perkembangan pasien serta membantu mempercepat penyembuhan. Selain itu, kami juga akan bekerja sama dengan rumah sakit di sekitar serta memperkerjakan masyarakat dan UMKM dalam pengadaan barang yang dibutuhkan seperti makanan ataupun tabung oksigen. Nah, untuk market size-nya sendiri, untuk TAM-nya ada sekitar 273,52 juta jiwa, untuk SAM-nya yaitu sebanyak 4 juta jiwa, dan untuk SOM-nya yaitu 2.000 jiwa. Selanjutnya untuk market strategisnya, yang pertama EMC atau Integrated Marketing Communication, ini kami melakukan dengan iklan seperti di Instagram Ads atau di TikTok Ads, kemudian kami juga memasarkan secara langsung datang ke konsumennya, kemudian melakukan dengan internet marketing, ini dilakukan dengan membuat sosial media, membuat konten-konten dan interaksi interaktif dengan konsumen, kemudian yang terakhir adalah mouth to mouth. Yang selanjutnya ada analisis kompetitor, kami menyadari bahwasannya ada banyak aplikasi sejenis yang sudah keluar di pasaran seperti ada GoMed, ada Halodoc, ada Alodokter, dan juga ada GrabHealth. Selanjutnya adalah diferensiasi dari produk kami. Kami memiliki layanan antar dan isi ulang tabung oksigen, ada layanan swab antigen atau PCR online, dan yang terakhir adalah layanan list rumah sakit rujukan yang terdekat dari tempat tinggal pasien. Kemudian selanjutnya adalah kami menggunakan sistem business to consumer atau B2C, yaitu proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen sebagai usernya, baik secara individu maupun kelompok. Jadi pada kami tidak ada perantara, langsung kepada konsumen dengan bekerja sama dengan rumah sakit maupun UMKM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bisnis model canvas dan revenue stream dari aplikasi ini. Yang pertama dari customer segments. Di sini kami
segala umur dan kalangan yang mengerti cara menggunakan smartphone. Setelah itu, pada value proposition, jadi aplikasi ini merupakan aplikasi terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pada pasien yang terpapar oleh COVID-19 agar mengurangi rantai penyebaran COVID-19 serta memudahkan tenaga medis dalam menanganinya secara efektif. Lalu untuk customer relation-nya, jadi yang pertama di sini ada promo dan diskon, yang kedua ada email dan newsletter, yang ketiga ada layanan customer service apabila ada keluhan, channels, kami menggunakan website dan aplikasi di Play Store dan App Store. Lalu selanjutnya untuk revenue stream, yang pertama ada pengguna aplikasi dari Quarantikuy, dua ada pembagian hasil dengan mitra, dan tiga adalah biaya iklan yang terklik oleh para pengguna. Selanjutnya untuk nomor 6 ada key activities. Yang pertama kita menjembatani buat customer dengan rumah sakit dalam perawatan. Yang kedua melayani pemesanan swab test dan makanan sehari-hari serta obat-obatannya juga. Kayak resource-nya kami membutuhkan SDM, terus ada hosting dan server, kantor dan peralatan kantor serta bahan bantuan dana pemerintah. Lalu key partnersnya di sini ada rumah sakit dan apotek, yang kedua ada toko alat kesehatan, terus ada catering makanan sehari-hari dan kurir online. Lalu untuk yang terakhir structure-nya, yang pertama ada bagi hasil dengan mitra, yang kedua biaya server dan maintenance, yang ketiga adalah biaya iklan dan diskon bagi pengguna, yang keempat gaji pegawai kantor, yang kelima biaya tetap dan operasional kantor, dan yang terakhir adalah biaya riset dan pengembangan aplikasi. Selanjutnya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada untuk kompetitor dari produk kami sendiri, yaitu ada berbagai macam aplikasi kesehatan seperti Halodoc, Halodokter, Grab Health, dan juga GoMed dari Gojek. Tapi untuk Quarantikuy sendiri ini merupakan aplikasi yang affordable dan juga lots of choice dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Karena di Quarantikuy ini juga kita benar-benar untuk pemasaran ke rumah itu bukan sekadar cuman di booking melalui layanannya saja, tapi juga langsung ke tempat yang ditujunya. Dan juga aplikasi kami juga menyediakan banyak sekali pilihan, serta juga kita memberikan list-list rujukan ke rumah sakit terdekat. Next. Itu juga ada competition analysisnya, itu kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Yang kedua ada konsultasi dan pengobatan kesehatan yang secara online. Dan yang ketiga itu kita menyediakan aplikasi fasilitas kesehatan berbasis dengan teknologi untuk pelayanan jarak jauh. Oke, selanjutnya ada tim member, yaitu yang pertama ada Yusufa sebagai Chief Executive Officer, kemudian ada Evra sebagai Chief Operational Officer, kemudian ada Deborah sebagai Chief Financial Officer, dan yang terakhir ada Laura sebagai Digital Marketing and Brand Specialist. Oke, sekian presentasi penjelasan dari kelompok kami mengenai Quarantikuy. Terima kasih.